guys, jumpa lagi nih bersama kita The Tanggokers. Kali ini kita berkesempatan berkunjung ke PPS Alobi Foundation Bangka Belitung ya. Oke, di sini juga kita berkesempatan jumpa dengan para pengurusnya dan para pendiri dari Alobi Foundation itu sendiri. Nah, oke, di sini kita coba perkenalkan dulu guys. Oke, untuk Abang, silakan Bang, coba perkenalkan Bang. Perkenalkan, nama saya Andrian Valentino atau biasa disapa Valen. Saya sendiri mungkin generasi ketiga ya yang berada di Alobi sendiri. Nah, itu saja dari saya. Oke, silakan Bang. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Handika Ridho Sanitya. Biasa orang memanggil Handika. Kurang lebih sama kayak Bang Valen. Oke, wah ya. Jadi kesempatan kita kali ini guys ya, alhamdulillah guys. Jadi mereka ini adalah orang-orang yang peduli, pendiri pertama pada satwa-satwa, melindungi satwa-satwa yang ada di daerah Bangka Belitung ya. Oke Bang, jadi di sini kita ingin bertanya Bang. Jadi untuk awal mula berdirinya Alobi itu kapan itu Bang? Jadi dulunya kan Alobi itu seperti komunitas khusus yang lainnya, cuma berubah mindset, bergerak ke bidang pelestarian. Bergerak ke pelestarian ya? Bergerak ke pelestarian dan memulai itu berorganisasi di sekitar 5 tahun yang lalu. Oke. Udah mulai berorganisasi, lebih fokus ke pelestarian dan sampai detik ini kita masih konsisten dengan perubahan yang kita lakukan. Oh iya. Oke, jadi mulai berdirinya dari tahun Sekitar 5 tahun yang lalu. 5 tahun yang lalu ya. Jadi 5 tahun yang lalu itu berkisar 2015 ya. 2014. Oke. Jadi sudah kuat badan hukum semuanya Ya, udah oke. sudah legal di ya? 2 badan hukum, yaitu organisasi masyarakat dan yayasan. Sementara yang kita berada ini di PPS itu bentuk kerjasama dengan BKSDA, yang mana PPS itu sendiri adalah Pusat Penyelamatan Satwa yang bisa dibilang sangat sedikit di Indonesia. Kita beruntung bisa mempunyai izin PPS ini ya, karena yang cuma sepanjang Sumatera itu nggak punya PPS, sebesar Pulau Kalimantan juga nggak punya PPS. Wow, luar biasa. Yang ada itu di Sulawesi, Tasikoki, di Minahasa, Jogja, Bali, dan Sukabumi. Itu yang aktif untuk yang sekarang. Jadi jadi untuk Sumatera sendiri nggak punya PPS, jadi hanya Bangka Belitung. Dahsyat, luar biasa ya untuk Alobi Bangka Belitung ini. Oke, mantap itu. Nah, untuk visi misinya Bang, kalau bisa kita tahu, jadi biar buat edukasi nih untuk masyarakat kedepannya, gimana itu untuk visi misinya dari Alobi Foundation itu sendiri Bang? Untuk visi misi sendiri kan kita lebih ke mengedukasi masyarakat bahwa pentingnya menjaga keanekaragaman hayati. Yang mana kita tahu sendiri kita berada di daerah tambang yang peluang bentrok maupun konflik itu sangat tinggi. Jadi kenapa ini kita bangun? Ya buat menampung hasil dari konflik tersebut. Iya. Karena kita tahu sendiri konflik manusia dengan satwa liar itu nggak bisa dihindarkan. Terjadi di mana saja ya, bukan cuma di Bangka Belitung. Iya. Seperti yang sering kita dengar itu sering terjadi konflik antara manusia dengan buaya gitu Bang ya. Sangat tinggi kalau di Bangka Belitung itu konflik tertinggi itu buaya. Setiap tahun pasti ada. Setiap tahun pasti ada ya. Jadi dalam rentang waktu 3 tahun terakhir ini mungkin udah ratusan kasus. Ya itu yang terdata di BKSDA. Yang belum, yang nggak terdatanya, randomnya mungkin lebih banyak. Nah, jadi cara mengatasinya tuh gimana Bang? Untuk mengatasi jadi kita kan selama ini cuma nerima nampung. Jadi buaya yang konflik dengan masyarakat atau buaya yang masuk ke pemukiman warga ditangkap warga, diserahin ke BKSDA dan dititipkan ke PPS Alobi ini. Kita cuma bentuknya penitipan sementara. Jadi opsi kedepannya itu kita belum tahu. Apakah kita bakal diberi zona pelepas liaran, atau dikeluarin izin penangkaran, atau
mungkin pemanfaatan di alam seperti yang terjadi di Papua. Oh iya iya. Jadi kita belum tahu, belum punya opsi. Jadi masih banyak harapan ke depannya lah ya. Ya, sementara kita udah coba di zona pelopor daerah dan nyatanya Kembali terjadi konflik lagi dengan ini ya. Terulang kembali ya. ada desa yang mau nerima tapi sungai tersebut bersinggungan dengan banyak desa. Oh iya. Jadi desa yang lain yang nggak mau iya, nerima nggak mau terima. sebagai zona pelopor daerah dari buaya itu sendiri. Jadi memang kayaknya Udah. kita butuh tempat. Udah. Jadi untuk mendukung visi misi tersebut, jadi kita butuh tempat yang memang bisa menampung jenis-jenis hewan itu. Ini ya seperti di alamnya ya. Gitu. Oke. Nah untuk ini Bang Dika, Bang Dika kan udah lama nih di sini tergerak di Alobi dan juga sering di PPS-nya juga. Jadi untuk jenis satwa nih yang ada di PPS ini sendiri nih, jenis apa saja nih Bang yang sudah berhasil atau yang memang sudah ada di sini dan berhasil dikarantina gitu? Apa-apa aja Bang jenisnya Bang? Kalau jenisnya sih banyak Bang, apalagi lokality Bangka. Cuman iya. kalau di sini nih ada juga dari Sumatera Bang, dari Serangan Sumatera, dari BKSDA Sumsel, iya, dari Parkisnya juga. Iya. Nah, tapi kalau untuk lebih paham jenisnya, banyaknya, rinciannya, Bang Valen lebih tahu Bang. Oh, gimana Bang? Gimana Bang? Kalau untuk unggas kita punya didominasi dari Indonesia Timur ya. Indonesia Timur untuk Ya, unggas. untuk unggas seperti jenis kakak tua karena itu penindakan di daerah Sumatera Oh, gitu, yang ya. dititipkan ke PPS Alobi. Nah, kembali lagi sepanjang Sumatera itu nggak punya PPS. Oh iya. Adanya PRS, Pusat Rehabilitasi Satwa. Iya lagi iya. tapi Dan berbeda dengan PPS, kalau pusat PRS itu lebih ke fokus. Ada harimau, beruang. Jadi hanya satu hewan gitu Ya, ya, satu nah, hewan fokus. ya. Fokus satu hewan. Ya. PPS cuma ada di sini, makanya binatang yang bukan dari Sumatera maupun bukan dari Bangka Binatang larinya kesini. ke Bangka Belitung ada di Oh, PPS. iya. beruang, tua. Jadi salah satunya binatang-binatang yang ada di PPS Alobi Bangka Belitung ini jadi diisi dari penindakan ya. Penindakan hukum. Jadi penindakan itu apakah itu didapatkan dari misalnya pengiriman atau ada masyarakat yang memelihara jadi ditertibkan atau bagaimana itu Bang? Kalau penindakan kan kita punya banyak aparat yang bisa dibilang punya kewenangan buat menanganin kasus TSL atau tumbuhan dan satwa liar. Salah satunya kepolisian. Jadi kepolisian juga punya hak buat menindak. Kejaksaan dari Gakum khususnya, Gakum KLHK, penindakan hukum KLHK itu lebih banyak. Biasa satwanya didapat dari hasil penggagalan penyelundupan, bisa dibilang seperti dinas karantina ikan, dinas karantina pertanian yang menjaga pintu gerbang pulau kita. Iya. Jadi satwa ilegal yang tanpa dokumen itu tetap mereka tahan, Tetap ditahan ya. terlepas dilindungi ataupun tidak. Iya. Dan biasanya tetap dititipkan diserahin ke BKSDA, Ah, titipkan lagi ke sini balik lagi ke sini. dan kita lakukan pengasihan. Oke. Jadi itu untuk jenis-jenis satwanya yang ada di PPS ini Bang ya. Ya. Berarti di sini tadi kita bercerita tentang satwa yang ada di PPS ini. Kayaknya belum ada ikan nih di sini nih. Ya. Jadi kenapa nih? Coba ceritakan, belum ada ikan nih. Kenapa kita belum menampung atau memfasilitasi untuk jenis ikan? Pertama, untuk di lokasi PPS ini kualitas air kita sangat masih bilang belum baik ya. Iya. Belum baik. Dan kedua, kita belum punya wadahnya atau fasilitas itu sendiri. Oke. Ketiga, untuk jenis yang dilindungi itu saya masih Oh, minim iya. juga. Berarti kesimpulannya gini, jadi kayaknya bersumber kalau untuk ikan ini belum ada SDM yang benar-benar terjun di situ. Jadi untuk mengetahui jenis ikan apa saja dan apakah jenis tersebut cocok pada air yang ada di PPS ini, jadi kayaknya belum dapat gitu ya. Belum. Nah, oke. Di sini gas. Jadi disinilah letak Allah mempertemukan antara timnya The Tanggokers dan akhirnya kita datang sowan ke PPS Alobi. Jadi memang terkendala dari PPS Alobi Foundation sendiri di sini terkendala kalau untuk mengenai ikan
ikan lokal ataupun endemik. Jadi di SDM-nya memang mereka juga masih kekurangan. Nah, di sini ada tim Tanggokers. Jadi mudah-mudahan ke depan tim Tanggokers ini akan mampu berkolaborasi dengan Alobi itu sendiri, terutama dalam hal ke ikan lokal dan ikan hias. Gitu Bang ya. Jadi di sini alhamdulillah ada teman-teman dari yang namanya The Tanggokers. Jadi sudah berjalan kurang lebih 1 tahun ini. Jadi mereka berusaha belajar menemukan keberadaan ikan-ikan lokal daerah Bangka dan ikan-ikan endemik apa aja. Dan alhamdulillah di sini bimbingannya juga untuk teman-teman ini. Jadi dari akademika lokal juga membimbing dalam hal identifikasi dan sebagainya. Gitu. Oke, untuk ini. Jadi untuk ikan kita lihat kayaknya tempatnya sudah ada nih. Ya. Jadi tinggal bagaimana cara kolaborasinya agar ikan-ikan lokal kita itu bisa sampai ke sini eksis, kita bisa edukasikan juga ke tengah masyarakat, kan? Nah, itu nanti kita akan next ke depannya. Ya. Next ke depannya. Jadi di sini kita saling belajar lah sesuai dengan apa yang menjadi moto The Tanggokers itu menemukan agar ditemukan. Jadi menemukan agar ditemukan. Oke. Jadi ini untuk ke Bang Dika nih, kembali ke Bang Dika ya pertanyaan kita. Santai nih kita ya. Alam yang di daerah kita nih alhamdulillah hari ini teduh. Walaupun agak sedikit gerimis tapi tidak menghalangi niat kita. Oke. Jadi gini Bang Dika. Pemeliharaan satwa di PPS ini kan banyak nih. Tadi kita keliling kita lihat ada jenis beruang madunya, ada kakak tua, unggas dan lain sebagainya. Jadi sumber dana nih Bang Dika. Jadi kan semua perawatan ini memerlukan sumber dana ya, mulai dari perawatan satwanya, perawatan alamnya. Jadi bisa nggak Bang ceritakan sedikit nih sumber dananya dari mana nih? Gitu. Kalau sumber dananya sendiri karena ini kita bermitra sama Timah, Iya. jadi didominasi Bang ya. Atau Sepenuhnya Timah. Timah ya. Sepenuhnya Alhamdulillah. Timah. Dari transportasi, akomodasi, semuanya itu dari Timah. Luar biasa ya. Jadi ya memang salah satu perusahaan inilah daerah ya, daerah utama yang mana ya Bangka ini terkenal dengan biji timahnya. Jadi memang mereka support full dalam pendanaan mulai dari pakan, perawatan semacamnya ya. Semuanya seperti itu. Jadi selain dari timah gitu, ada nggak kira-kira yang mensupport Alobi Foundation itu sendiri? Mungkin bukan di lokasi ini atau masih ada lokasi yang lainnya gitu Bang? Kalau untuk PPS tersendiri, ini PPS dari Timah Bang. Oh ini PPS Ya, dari Timah ya? Kalau PPS kan dari Timah, beda lagi sama Alobi Foundation. Oh beda lagi Beda ya? lagi. Beda lagi ya? Ya, kalau Alobi ini kan bentuknya udah yayasan. Yayasan, oke. Kalau Alobi ini dari PLN Bang. Oh gitu, dari Ya, PLN dari ya? PLN. Berarti selain PPS, tempat penangkaran satwa yang ada di sini, ada juga ya? Ada juga. Ada juga. Itu di mana saja itu Bang? Itu ada Titik-titiknya ya? Titik-titiknya di mana saja Bang? ada di Kacang Pedang Bang. Oh Kacang Pedang ada juga ya? Itu yayasan Oh yayasan. dari PLN Peduli. Oke, di Kacang Pedangnya sendiri sekretariat kan? Ya, kalau di sekretariat. Sekretariatnya. Di situ ada nggak Bang hewan-hewan juga yang sebagai ini sarana edukasi itu di situ? Di situ ada juga Bang. Ada ya? Iya, ada. Cuma di situ bentuknya habituasi Bang. Ya. Bentuknya habituasi. Habituasi ya? Oke. Nah, peliharaan. oh gitu peliharaan. Jadi tidak di dalam kandang gitu ya? Tetap dalam ya, kandang. tetap di dalam kandang, hanya saja itu dikondisikan seperti di alamnya. Oh, dikondisikan sama seperti kalau ikan tuh kita buat biotop di iya, akuarium ya. benar. Gitu ya. Ada pohon-pohonnya, ada kayak sungai kecilnya gitu. Nah, kalau ini udah jelas nih untuk di PPS Timah ya, ini PPS Timah ini berarti didanai semuanya dari Timah. Mungkin saya lurusin sedikit Bang. Jadi PPS itu bukan punya Timah. Oh, bukan, PPS itu bukan. punya Alobi. Punya Alobi. Bekerja sama dengan BKSDA. Oh, bekerja sama PT Timah itu sebagai funding, PT Ah. PLN sebagai funding, yang mana di funding
PT Timah ini mereka membangun fasilitas ini, kita yang bukan mengisi, lebih mengelolanya. Dengan membawa perizinan PPS kita masuk ke sini Iya. dan meletakkan atau menempati kandang-kandang ini dengan satwa-satwa titipan dari BKSDA. Begitu Iya, juga iya, dengan iya. yang ada di Kacang Pedang. Kacang Pedang. Oh gitu. Jadi untuk sumber dana mengenai perawatan satwanya juga di Kacang Pedang sama juga dengan di sini gitu. Berbeda. Berbeda lagi ya? Kalau yang Ah. di sini kita karena fundingnya PT Timah, PT Timah. jadi fasilitas kandangnya mereka yang bangun, Iya. lahannya mereka yang berdiri, dan operasional Ah, semuanya. dari PT Timah. Ya, jadi Ah. kalau untuk yang di Kacang Pedang itu fasilitasnya dari PLN, Dari cuma PLN. operasional tetap dari kita. Mereka support penuh terhadap satwa-satwa liar langka yang ada di bumi inilah bisa dikatakan ya.